Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Grace. Kita kali ini akan ngomongin sambungan dari yang kemarin saya bahas, yaitu yang lagi hype banget, yaitu vaksin COVID-19. Tentunya kamu sudah dengar kan bahwa presiden kita udah divaksin. Berikutnya yang akan divaksin adalah prioritas ya, misalnya tenaga kesehatan dan mereka-mereka yang emang sering banget terpapar orang-orang, misalnya bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara, lalu menyusul ke semua masyarakat. Dan beruntungnya vaksin ini gratis yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, buat kamu yang penasaran atau kamu baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dulu, nyalakan lonceng supaya kamu dapat info kalau saya update video terbaru. Oke, langsung saja kita bahas. Pasti beberapa orang bertanya-tanya, dok, bedanya vaksin dan imunisasi itu sebenarnya apa sih? Jadi saya akan jawab, vaksin itu sebenarnya adalah zat yang dimasukkan ke dalam tubuh ya. Dalam proses bereaksinya itu, vaksinasi itu adalah proses pemberian vaksinnya kepada orang-orang ya. Vaksinasi misalnya untuk anak-anak. Nah, untuk imunisasi itu adalah proses yang ditimbulkan atau hasil yang ditimbulkan oleh tubuh seseorang ketika vaksinnya dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi imunisasi membuat seseorang menjadi imun, menjadi kebal terhadap kuman spesifik yang dimasukkan. Imunisasi juga dibedakan antara imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Perbedaannya adalah imunisasi aktif itu yang dimasukkan adalah antigen, baik dia pecahan-pecahan dari kumannya atau kumannya yang sudah dilemahkan atau bahkan dimatikan, untuk merangsang kekebalan aktif dari badan kita. Jadi badan kita ini yang membentuk tentaranya sendiri nih, atau zat imunnya sendiri untuk melawan kuman tersebut kalau next time masuk lagi. Jadi dia, vaksin yang dimasukkan itu dia sifatnya untuk perkenalan aja, jadi kayak pancingan gitu ya, supaya tentara-tentara yang spesifik jadi khusus untuk melawan kuman itu terbentuk. Nah, bedanya dengan imunisasi pasif itu isinya antibodi. Jadi antibodi itu tentaranya langsung. Imunisasi pasif adalah antibodi yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang untuk kemudian antibodi itu yang next time akan mengenali kuman yang masuk ke dalam tubuh tersebut. Dia langsung nyerang gitu ya. Jadi nggak badan kita yang aktif membentuk, jadi badan kita ini pasif, yang kerja itu antibodinya. Maka dari itu imunisasi pasif biasanya itu kerjanya cepat, bisa langsung segera bekerja, yang biasanya isinya imunoglobulin, misalnya pada tetanus ya, misalnya tetagam atau SAR misalnya. Nah, kalau misalnya kayak VAR atau vaksin COVID-19 sekarang itu dia sifatnya imunisasi aktif, jadi tubuh kita yang membentuk. Nah, karena tubuh kita yang membentuk, dia butuh waktu untuk aktif. Dan untuk mencapai titer yang dibutuhkan untuk melawan kuman tersebut, butuh booster. Makanya vaksin yang belakangan ini semarak banget itu punya dosis 2 kali dimasukkan dalam jangka waktu minimal jaraknya 3 minggu. Ribet ya, namun sabar. Kalau kamu tonton video ini sampai habis, kamu pasti tambah cerdas. Ketika seseorang terinfeksi COVID-19, maka gejalanya itu ada gejala ringan, sedang, berat. Gejala ringan biasanya dia akan melakukan isolasi mandiri ya, baik itu di hotel misalnya atau di rumah. Ada beberapa protokol yang harus dipatuhi dan yang harus diperhatiin. Itu saya udah pernah buatkan videonya beberapa hari lalu. Di situ juga saya ada bahas tentang fenomena happy hypoxia. Untuk melawan COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini diciptakanlah protokol kesehatan ya, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Namun banyak juga beredar ada beberapa vitamin yang katanya dapat mencegah COVID-19. Tidak ya. Selama kamu tidak melakukan protokol kesehatan yang benar, kamu tidak dapat mencegah. Karena vitamin-vitamin dan suplemen tersebut hanya dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Misalnya kayak vitamin C, vitamin D, zinc. Memang iya meningkatkan kekebalan tubuh. Namun bukan berarti kita lantas gak melakukan protokol kesehatan. Nah, balik lagi ke vaksin yang diberikan pemerintah ini sebenarnya namanya adalah CoronaVac. Namun perusahaan yang memproduksinya adalah Sinovac. Tapi orang-orang umumnya taunya itu vaksinnya Sinovac. Anggap aja begitu. Nah, cara
memasukkannya ke dalam tubuh itu dengan disuntik ya, secara intramuskular atau ke otot ya, otot deltoid yang ada di lengan atas. Nah, emangnya isinya itu apa? Isinya itu adalah virus yang inaktif ya, digarisbawahi inaktif. Jadi bukan virus yang mati kita bilangnya, karena sebenarnya virus itu bukan makhluk hidup ya, materi genetik yang mampu menggandakan diri di dalam inangnya sebenarnya ya, virus. Nah, jadi dia sama dengan produksi Inggris Oxford AstraZeneca, jadi sama-sama virus inaktif ya, sama dengan Sinovac ini. Nah, kalau Moderna dan Pfizer itu dia pakai potongan RNA virusnya, sedangkan Gamaleya dia pakai virus vektor. Sinovac, Gamaleya, dan AstraZeneca ini penyimpanannya mudah ya, karena relatif mudah bisa disimpan di suhu kulkas vaksin, sehingga lebih mudah dalam mobilitasnya ya, dalam transportasinya. Makanya lebih banyak dipilih pada negara-negara yang berkembang, negara-negara tropis. Namun kan memang ada ya kriterianya, misalnya dari umur, tidak boleh berpenyakit penyerta, dan lain-lain. Nanti saya akan sertakan link di deskripsi apa aja kriteria yang boleh dan tak boleh memakai atau menerima vaksin COVID-19 yang Sinovac. Terus ada beberapa orang yang nanya, "Dok, sebenarnya saya sudah pernah nih terinfeksi COVID-19, boleh nggak sih dapat vaksin Sinovac lagi?" Jadi jawabannya, for now, sekarang ini belum jadi prioritas. Lebih diprioritaskan pada mereka yang belum pernah terinfeksi COVID-19 sebelumnya. Ya, dengan asumsi mungkin orang-orang yang sudah pernah terinfeksi menciptakan kekebalan tubuhnya sendiri, meskipun tidak tahu ini kekebalannya bertahan berapa lama. Terus ada lagi yang nanya, "Dok, kalau misalnya saya OTG atau saya terinfeksi tapi saya nggak tahu, saya nggak ngerasa, gimana?" gitu ya. Masalah nggak kalau misalnya saya tiba-tiba divaksin gitu? Ya sebenarnya nggak masalah juga sih, karena emang kan ada beberapa alasan, yaitu misalnya orang yang sudah terinfeksi COVID-19 sebenarnya kekebalan tubuhnya belum ada penelitian yang menunjukkan berapa lama sebenarnya dapat bertahan. Selain itu ada juga risiko reinfeksi, yang kalau misalnya dia terinfeksi COVID-19 kedua kali, dia dapat gejala itu yang lebih berat ya. Jadi ya nggak masalah sih sebenarnya kalau divaksin juga, padahal dia bisa OTG gitu ya. Namun kalau dari pemerintah belum jadi prioritas yang bagi mereka yang sudah pernah terinfeksi. Emangnya aman ya, aman bagi mereka yang sudah pernah terinfeksi sebenarnya. Apakah ada jarak waktu antara terkena COVID-19 dan diberikan vaksin? Hingga saat ini tidak ada rekomendasi waktu minimal ya. Misalnya dia minggu lalu baru terinfeksi ya, lalu minggu depan dia vaksin. Gak ada rekomendasi jarak waktu minimal ya. Terus kenapa dong kalau orang yang sudah terinfeksi di Indonesia tidak divaksin? Ya balik lagi, karena pemerintah menganggap itu belum menjadi prioritas. Jadi bukan tidak boleh divaksin ya, namun belum jadi prioritas. Ada lagi nih orang yang mikir, 65% kok efikasinya, emangnya aman gitu ya. Jadi efikasi itu kita harus pahami dulu ya. Jadi semua orang itu harus divaksin untuk menciptakan herd immunity, atau sekalian aja semua terinfeksi, kan nggak mungkin ya pemerintah membiarkan itu. Untuk itu pemerintah mengambil langkah untuk vaksinasi. Jadi ini dia tabelnya. Jadi kesimpulannya orang Indonesia harus divaksin semuanya untuk menciptakan herd immunity. Terus emangnya vaksin ini halal ya? MUI kan mengeluarkan pernyataan bahwa vaksin ini suci dan halal. Sebenarnya ada sih risiko orang itu terinfeksi COVID-19 lalu kemudian divaksin. Jadi seolah-olah vaksinnya yang membuat dia seolah-olah terinfeksi COVID-19 gitu ya. Padahal enggak kan? Karena kemampuan vaksin ini untuk menciptakan infeksi itu udah nggak ada lagi, karena dia udah virus yang inaktif. Tapi yang perlu diingat, walaupun sudah divaksin nggak lantas kita bisa beraktivitas kumpul-kumpul seperti sedia kala belum ada COVID-19. Tetap protokol kesehatan dulu, karena sekali lagi vaksin itu mencegah seseorang jatuh ke keadaan yang sangat berat atau bahkan kematiannya. Jadi next time kalaupun terinfeksi gejalanya nggak berat-berat amat. Sebenarnya ada nggak sih efek sampingnya? Ada, namun minimal ya, tidak begitu mengganggu. Jadi gak ada lagi alasan untuk kita menolak vaksin ini ya. Jangan termakan hoax-hoax yang beredar di luar sana. Percayakan kepada ahlinya gitu ya. Dan apapun pernyataan-pernyataan itu harus didukung oleh bukti ilmiah ya. Karena memang bukti ilmiah juga ada tingkatannya. Yang mana yang paling dapat dipercaya itu ada. Dan ya ikut aja. Karena ini udah negara banyak juga yang sudah menggunakan vaksin Sinovac ini ya.
Mudah-mudahan info ini berguna untuk meredakan ketakutan beberapa orang untuk divaksin. Jangan takut disuntik ya, karena ya nyeri lokal aja. Thank you for watching. Jangan lupa share dan like. See you in the next videos. Bye-bye.